Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Honoris Causa Hasim Joyo Hadikusuma. Beliau adalah utusan khusus Presiden RI untuk iklim dan energi Indonesia. Jadi tema kita pada hari ini adalah sangat cocok untuk itu. Yang kami hormati Presiden Direktur Nusantara TV, Bapak Don Bosco. Yang kami hormati para pimpinan-pimpinan daripada korporasi-korporasi yang ada hari ini yang dapat award hari ini. Semoga suasana malam ini adalah sangat menyejukkan buat Bapak Ibu sekalian tanpa kekurangan suatu apapun. Kami sangat bangga dan sangat terhormat karena kehadiran daripada Bapak Dr. Hasim Joyo Hadikusuma. Tepuk tangan dulu buat Bapak Hasim. Karena di tengah-tengah kesibukan beliau yang sangat padat, masih menyempatkan diri bisa hadir di tempat kita sekarang ini. Kami sangat bangga Pak Hasim. Semoga Bapak selalu sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sedikit kami laporkan Pak Hasim bahwa acara hari ini ada 2 event. Yang pertama adalah Business Forum daripada NTP. Itu apa namanya? Keynote speaker-nya tadi adalah Bapak AHY sebagai Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Dari apa yang dijelaskan beliau tadi, bahwa pembangunan infrastruktur itu adalah untuk membangun, pertama adalah ketahanan pangan, dibutuhkan infrastruktur. Sehingga ini infrastruktur kepada sentra-sentra ekonomi dan juga connectivity antar pulau, antar island, dan juga melalui darat, udara, laut, ini yang harus kita bangun. Jadi sudah sesuai dengan visi misi yang diterapkan oleh Bapak Presiden Prabowo saat ini. Di samping itu beliau adalah juga dalam dukungan infrastruktur dalam bagaimana untuk menghasilkan daripada hilirisasi dan juga untuk sentra-sentra ekonomi di bidang tambang, energi, ini dibutuhkan sekali. Dengan infrastruktur yang kuat dan infrastruktur yang mumpuni, operation cost kita, produktivitas kita akan menjadi rendah. Sehingga manfaat yang didapatkan oleh bangsa Indonesia, secara khusus para korporasi-korporasi, akan meningkatkan produktivitasnya, sehingga pemerintah sekaligus diuntungkan dalam pendapatan negara dari pajak ataupun PNBM. Kemudian malam ini kami mengundang para CEO yang berprestasi Pak Hasim, yaitu CEO yang mereka meningkatkan daripada korporasi atau perusahaannya secara maksimal dengan sustainable daripada environmentnya atau lingkungannya, baik itu daripada industri yang bergerak di infrastruktur, energi, finansial, dan juga manufacturing. Itu kita seleksi dengan populis untuk menilai mana yang layak untuk diberikan award oleh Nusantara TV.
Jadi kenapa kami juga mengundang Bapak? Karena Bapak adalah sebagai utusan khusus Presiden Prabowo di bidang iklim dan energi. Jadi ini sangat mendukung daripada program NTP World dan Forum Bisnis hari ini. Karena bangsa Indonesia ingin sesuai dengan program daripada Pak Prabowo, bagaimana climate change itu harus kita hentikan. Ya nggak sekarang, bertahap. Jadi energi yang membuat daripada perubahan iklim itu sangat dipengaruhi oleh energi. Penggunaan energi fosil akan membuat daripada iklim polusi dan membuat daripada suasana daripada ozon, sehingga rumah kaca ini buat merubah daripada iklim itu sendiri. Seperti contohnya yang seharusnya tidak hujan jadi hujan, seharusnya jadi panas jadi kurang panas, dan ini adalah ditangani oleh Bapak daripada Pak Hasyim nantinya. Jadi kami sangat berterima kasih dengan adanya nanti pencerahan yang diberikan oleh Bapak Hasyim dalam perubahan iklim maupun energi, sehingga peningkatan energi baru melalui PLTA dan lain sebagainya, angin, yang sekarang kita masih di bawah 10% energi baru yang kita dapatkan. Kalau kita lihat dengan perbandingan di luar negeri, seperti Amerika, mereka sudah mencapai sampai 60-70%. Paling tertinggi itu ada di California. Jadi sebenarnya rencana pemerintah dulu untuk bauran energi itu di tahun 2025 mendatang sudah 25%, tetapi tidak bisa kita capai. Dan inilah CEO kita nanti, bagaimana bangsa Indonesia bisa meningkatkan ini. Inilah peran NTP ikut memasyarakatkan supaya penggunaan energi baru termasuk hilirisasi seperti nikel, supaya listriknya jangan lagi menggunakan batu bara, fosil dan lain sebagainya, PLTA, angin, matahari, solar, itu kira-kira. Jadi teman-teman para CEO, karena Pak Hasyim ini juga adalah CEO dan entrepreneur yang luar biasa, semua kita tahulah bahwa beliau ini juga dari keluarga yang bisa dikatakan kalau nggak salah saya bangsawan. Jadi bukan lagi artinya beliau ini muda atau masih bisa dikatakan sudah mapan lah di bidang tugas-tugas dari entrepreneurship. Sekarang masih beliau mengabdikan diri ikut menjadi utusan di bidang energi dan iklim ini. Kita sangat berterima kasih kepada beliau ini. Masih bisa waktunya dibaginya. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita Pak Prabowo meningkatkan daripada ekonomi kita tumbuh 8% itu, apabila semua kita entrepreneur ini ikut mendukung, secara jujur kita melaporkan daripada pajak kita, secara jujur kita memberikan yang terbaik kepada negara, karena memang negara harus dibiayai. Ya dari mana lagi pendapatan negara? Hanya dua, satu pendapatan negara dari pajak dan satu lagi pendapatan negara bukan pajak. Yang pelakunya itu siapa? Para entrepreneur, para bapak-bapak sekalian yang ada di sini dan di seluruh Nusantara. Inilah yang diharapkan oleh Pak Prabowo, bagaimana kita bersama-sama mendukung program Indonesia Maju, Indonesia Emas di 2045.
Kalau itu kita bersatu semuanya dan kita memberikan yang terbaiknya, insya Allah Indonesia tumbuh lebih dari 8%. Kita sangat kaya. Semua kita kaya, kaya di udara, kaya di laut, kaya di darat. Nah, sekarang bagaimana? Kita lakukan bersama, kita pikul sinerginya dengan komunikasi, dengan koordinasi, dengan kolaborasi, tidak ada ego sektoral. Mari kita sama-sama berjuang untuk Indonesia, untuk Merah Putih. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Semoga acara ini siang dan acara malam ini membuka pikiran kita semua untuk Indonesia Emas 2045. Semoga Tuhan membantu Indonesia, membantu Pak Prabowo dan Gibran sebagai pemimpin kita, dan membantu juga Pak Hasim yang sudah memberikan waktu dan tempat untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.